Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkesempatan untuk mengerjakan tugas bahasa Arab atau terjemah kaidah bahasa Arab, itu dengan tema Al-Majrurat dan Al-Majrumat. Salawat bermahkotakan salam tak lupa kita haturkan, kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatan minadh dhulumati ilan nur minadh dhalalati ilal huda. Yang terhormat dan kami hormati dosen penghampu Bapak Rizal Pahlevi, semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah, dan Allah permudah segala urusannya, baik urusan dunia dan maupun akhirat, serta teman-teman online yang kami banggakan. Oke, untuk mempersingkat waktu, yang pertama akan dibahas oleh teman saya yang bernama Siti Aisyah. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya. Yang pertama yaitu pengertian. Al-majrurat adalah kata benda isim yang mendapat i'rab jar atau disebut juga majrur, yaitu kata yang berubah tanda baca atau harokatnya menjadi kasroh atau bentuk lain seperti ya dan fathah tertentu, karena dipengaruhi oleh huruf jar menjadi mudhof ilaih kata kedua dalam idhofah, atau mengikuti kata majrur sebelumnya tawabi. Al-majrumat adalah kata kerja mudhore, kata kerja bentuk sekarang yang mendapat i'rab jazm atau disebut majzum, yaitu kata kerja yang akhir katanya diberi tanda sukun karena didahului huruf jazm, seperti lam yazhab, dia tidak pergi. Baik, kita akan memasuki ciri yang pertama, yaitu al-majrurat adalah harokat kasroh di akhir kata. Nah, dalam kasus isim musanna atau jama' mudzakkar salim, perubahan terjadi pada huruf akhirnya, yaitu ya dan nun yang dibuang dalam keadaan majrur. Nah, di sini ada contohnya, yaitu marortu bit thalib. Nah, saya melewati siswa itu. Nah, at-thalib itu adalah majrur karena didahului oleh huruf jar, yaitu huruf bi. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang kedua, fil madrasati, di sekolah. Nah, al-madrasati itu majrur karena masuknya huruf jar, yaitu fi. Nah, kan ada huruf jar itu kan ada 8 ya. Min ila an ala fi ruba bakala, itu yang umumnya. Nah, terus ciri utama majrumat adalah keberadaan setelah huruf jar. Nah, ini menunjukkan hubungan makna dengan kata sebelumnya. Nah, itu berupa isim, domir, kata ganti, atau bentuk lainnya yang relevan dalam susunan kalimat. Nah, di sini ada contohnya nih. Nah, ini nggak beda jauh dengan yang sebelumnya. Yang pertama ada ilal baiti, ke rumah. Terus al baiti adalah majrumat karena terkena huruf jar ila. Nah, makanya harokat terakhirnya jadi kasroh karena kemasukan huruf jar majrur. Nah, jarnya ila, majrurah baiti. Contoh kedua, minal madrasati, dari sekolah. Nah, al madrasati sama, adalah majrumat karena terkenanya huruf jar min. Nah, sama, jadi perubahan hurufnya itu di kasroh. Nah, terus perbedaan antara al-majrurat dan al-majrumat. Yang pertama ada aspek gramatikal. Nah, al-majrurat ini adalah bentuk isim yang mengalami perubahan harokat. Nah, karena kemasukan huruf jar. Nah, sementara itu majrumat itu adalah unsur yang fungsional, terdampak gramatikal dan huruf jar yang bisa mencakup objek, tempat, waktu, dan lainnya. Yang kedua, penggunaan dalam kalimat. Al-majrurat lebih mengacu pada perubahan bentuk katanya secara morfologis. Nah, majrumat itu lebih luas, dia lebih umum dalam mencakup makna fungsional dalam kalimat, yaitu unsur yang tadi dijelaskan oleh kata sebelumnya. Nah, di sini ada contoh perbandingannya nih. Al-majrurat itu al-masjid karena perubahannya kasroh, ya, ujungnya al-masjidi, ujungnya jadi kasroh. Nah, al-majrumat itu seluruh frasa ilal masjidi menunjukkan arah tujuannya kemana sih, kan kalau ilal pergi ke masjid. Nah, seperti itu kurang lebih dilanjut oleh
teman saya yaitu Muhammad Iqbal. Oke. Baik, melanjutkan dari penjelasan teman saya. Lalu di sini ada fungsi al-majrurat dan majrumat dalam kalimat. A. Peranan al-majrurat dalam struktur kalimat. Al-majrurat biasanya berperan sebagai keterangan tempat, waktu, sebab, dan sebagainya. Mereka memberikan informasi waktu tambahan. Contohnya itu seperti tempat masjid, seperti waktu, misalkan sekarang jam berapa nih, jam 7, seperti itu. Lalu yang kedua ada peran majrumat dalam struktur kalimat. Sebagai unsur yang terkena huruf jar, majrumat mendukung makna predikat utama dan mengembangkan informasi dalam kalimat. Contohnya ilal masjidi, menunjukkan arah tujuan. Lalu kesimpulan. A. Peran al-majrumat dalam struktur kalimat. Al-majrurat biasanya berperan sebagai keterangan tempat, waktu, sebab, dan sebagainya. Mereka memberikan informasi tambahan dalam kalimat. Lalu yang kedua, peran al-majrurat dalam struktur kalimat. Sebagai unsur yang terkena huruf jar, majrumat mendukung makna predikat utama dan mengembangkan informasi dalam kalimat. Dampak penggunaan yang tepat. Penggunaan al-majrurat dan majrumat yang tepat membantu menjaga struktur kalimat yang benar dan makna yang jelas. Jadi kita nggak bisa nih asal-asalan, karena itu akan mempengaruhi gitu dari kosakatanya. Kesalahan dalam penerapan dapat menyebabkan ambigu atau bahkan makna yang salah. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 12. Mohon maaf atas segala kekurangannya, baik dari kata-kata atau penjelasan yang kurang memahami dari materi tersebut. Mohon dimaklumi karena masih sama-sama belajar. Karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari kami bertiga atau kami pribadi dalam penjelasan masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.